What's up, school fans? Welcome back to Timeout. And what changed in the second half for you? Nothing changed. I took my same shots. I just didn't lose confidence. You got to have confidence at an all-time high, and I never like that. So I'm always be good. Yo, what up tewat geng? Rusak sudah mood saya di hari Minggu ini, guys. Oh my god, Golden State Warriors, why? Gila, mereka tadi didominasi sih sama Minnesota Timberwolves di kuarter keempat. Dan memang timingnya tepat sekali untuk offense-nya. Minnesota tadi step up di kuarter keempat. Serta Anthony Edwards just hot, man. Defensively, offensively. Dan dia yang carry sih hari ini untuk bisa mengalahkan Golden State Warriors. And now, Warriors down 2-1 menuju ke game keempat. Boston Celtics hari ini sudah menemukan touch-nya mereka lagi dari 3-point line. Mereka kalau nggak salah tadi 50% 3-point-nya untuk bisa mengambil game ketiga di Madison Square Garden dari New York Knicks. Dan terakhir, of course, kita harus membahas tentang the overtime thriller antara OKC Thunder dan juga Denver Nuggets. Di mana Shai? Di mana kamu, Shai? Calon MVP tidak show up in the last 17 minutes. Malah Aaron Gordon sih clutch banget, man. Posisinya gokil. So itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini. And thank you so much guys sudah join me on this Sunday. Semoga Dub Nation pada nonton masih dan juga komen nanti ini di bawah. Tapi gue mau ingetin aja guys, ayo guys support channel ini, join menjadi member, klik join di bawah. Kalian bisa masuk ke Discord. Besok ini gue akan adakan giveaway. Yang pertama ada t-shirt Michael Jordan. Oh, ini keren banget nih, old school abis waktu masih di North Carolina. And of course, big shout out to Patrick Nicholas. Kita juga akan giveaway t-shirtnya dari brand Familiar Faces, yaitu Kobe Bryant t-shirt. Ini keren banget guys. Outfit untuk nonton basket ataupun juga untuk ngedate di weekend. So pastikan kalian join jadi member di tier 20.000 atau 30.000 semua bisa, asalkan kalian masuk ke Discord. Yang paling penting masuk ke Discord guys, karena pendaftaran untuk namanya dimasukin ke Lucky Wheel itu ada di Discord. So once again, really appreciate everybody to join me today. Gua nggak bikin script guys, karena gua abisnya harus liputan. Jadi gua bener-bener ini ngomongnya natural aja guys ya. Oke, now let's talk about the Timberwolves. Wow, mereka benar tadi step up sih di kuarter keempat. Mereka berhasil mengambil game ketiga di Chase Center dan mengambil kembali home court advantage-nya mereka setelah menang 102-97 dari Golden State Warriors. Gue paling tadi ya, wah gila men, babak pertama ya Warriors bisa unggul tanpa nembak 3 point guys. 0 3 point sejak tahun berapa gue nggak tahu dah pokoknya. Ya mereka juga tadi di kuarter kedua kalau salah bisa menahan offense si Minnesota ya selama 6 menit tanpa field goal. So gue kayak this is gonna be a great Sunday. And then kuarter keempat came. Oh my god. Pertama sih Buddy Hield on fire. I think Buddy Hield gave some momentum untuk si Warriors sebelum dia nembak hit check nggak jelas itu. Oh my god. Buddy itu shot clocknya masih banyak deh, inget gue dah. Kenapa buru-buru amat hit checknya? Ya tapi offense si Minnesota sih benar-benar panas di saat yang tepat banget sih. Mereka outscored the Warriors 33-24 in the fourth quarter. And siapa lagi kalau bukan Anthony Edwards yang menjadi pahlawannya menurut gue untuk si Minnesota Timberwolves. Man, I thought the biggest play was dia nge-strip Jonathan Kuminga sih. Itu menurut gue the biggest play of the game. Karena dia benar-benar memberikan 4-point swing tadi ini untuk Minnesota. Juga momentumnya langsung ke Minnesota Timberwolves. Of course, Anthony Edwards scored 13 of his 36 points tadi ini. 13 dari 36 poinnya di kuarter keempat. Including a big 3. Kalau tadi depannya GP2 ya. Depannya GP2 untuk bisa kasih si Minnesota a lead 84-82. Jeremy McDaniels. Oh my god. This guy bro. I need his jersey, man. Gila sih, ini orang juga clutch banget sih. Dari dia jaga Jimmy Butler. Lalu juga tadi hit a big 3-point shot. Dan of course, Rudy Gobert ngedang di depannya. Siapa tadi yang didang sama Rudy Gobert 2 tangan nih? Kayaknya Kevin Looney. I think it was Kevin Looney. And of course, he hit the free throw as well. Dan itu udah langsung kasih Minnesota 93-86 lead. Tapi terakhir, of course, dari corner. Dari corner 2 kali dia nggak akan miss, guys. Dia gak akan miss 2 kali beruntun sih, yaitu si Anthony Edwards to ice the game at the end. Gila banget tadi Minnesota 3 kuarter pertama tuh 8 dari 25 guys. 8 dari 25
lalu juga masuk ke kuarter keempat tuh mereka trailing by 7 points, tapi mereka bisa membalikkan keadaannya dan akhirnya bisa menang game ketiga tadi ini. Oke, dari Minnesota tadi Anthony Edwards 36 poin, 4 rebound, 4 assist. Dia 3 poinnya masih 5 dari 14 sih. Kita tahu emang Anthony Edwards di 2 game pertama pun juga struggling dengan offense-nya, kakinya juga ankle. Gue kira nggak akan bisa main di game kali ini, tapi ya itulah Anthony Edwards, manusia super guys, manusia super, dan dia bisa tetap perform in a very high level today. Kalian lihat kan dunknya Edman on Kevin Looney? Oh my god, that was a nasty poster from Anthony Edwards. He was just flying, man. And that's on a bad ankle. I don't know gimana caranya dia bisa jump that high, man, with a bad ankle, man. But hey, that's Ed, man. Julius Randle, man. Oh my god. What can you say, man? Dari seriesnya Lakers kan, gue bilang juga apa? Dari series Lakers nih orang jago banget. Solid, man. Triple-double hari ini, 24 poin, 10 rebound, 12 assist. Lalu of course ada Jaden McDaniels 15 point, 6 rebound dan juga 1 assist. Minnesota, man, in control. Tadi juga masalahnya si Draymond Green juga kena foul out ya tadi itu setelah dia mau coba ngeblok si Jaden McDaniels. So sayang banget sih si Warriors fell short tadi nggak salah di last 6 minutes, malah tadi kayak di last 6 minutes juga, di last 6 minutes fourth quarter si offensive Warriors tidak bisa ngapa-ngapain. Green tadi itu fall out di 4,5 menit terakhir. Sayang banget sih tadi sih. So I think si Golden State, they were right there. Apalagi Jimmy Butler udah 33 poin, Jonathan Kuminga udah 30 poin, Buddy Hield 14 poin tadi, berarti semuanya tadi di kuarter keempat poinnya si Buddy Hield. Buddy Hield juga play great defense tadi ini, tapi emang ya itu nggak ada Draymond Green. Draymond Green cuma 2 poin guys, 2 poin, 4 assist, 5 turnovers. So it was tough, man. Apalagi juga si Podziemski hari ini mainnya hancur banget, man. Podziemski 1 dari 10 nembaknya, walaupun statsnya masih oke ya, 5 poin, 8 rebound, tapi they will need somebody else, man, other than si Jimmy Butler. Dan sekarang ini udah ada Kuminga gitu. Kuminga udah step up mengisi mungkin poin dari Stephen Curry, but then it's somebody else, man, other than Buddy Hield. Mungkin kayak they need Podziemski or maybe I don't know, man, Moody juga unplayable ya kayaknya di series ini. So Game 4 it's gotta be huge, man, karena kita tahu Stephen Curry belum tentu bisa main sampai game ke-6. So if they want Curry back for Game 6, Game 4 is a must-win game, man. It's a must-win game untuk si Golden State Warriors. So, lusa sih. Gue agak tegang sih. Semoga aja bisa memperpanjang lah ya series ini. So, now we move to the Boston Celtics yang menang 115-93 di game hari ini. And of course, kita kalau bahas Celtics, kita akan bahas 3 poinnya mereka. Dimana mereka hari ini 20 dari 40 3 poinnya, so it was a good thing untuk si Celtics. They're not gonna stop, man. They're not gonna stop shooting threes. All they need is just they need to find their touch. Jujur gue belum research tentang game ini, tapi hari ini juga si Knicks setahu gue tadi juga jauh ya ketinggalannya, sempet berapa poin tadi gue nggak bisa nemu sih, tapi yang pasti hari ini kalau gue lihat Peyton Pritchard played really well. Peyton Pritchard tadi itu sekitar 23 poin, 5 dari 10 3 poinnya. Jason Tatum 22 poin, 5 dari 9. Jaylen Brown 19 poin. Al Horford juga 15 points. Tadi ini gue nggak sempet sih. Derrick White 17 poin. So, at least hari ini Jason Tatum akan membuat debutnya bersama PJ. Moodnya oke lah. Moodnya akan oke lah ya. But yeah, man, untungnya sih Celtics nggak kena 0-3 sih, karena akan bahaya banget ya kalau dia kena 0-3 sih. Tapi Peyton Pritchard, man, everybody talking about Peyton Pritchard. I think Peyton Pritchard was one of the booster untuk Celtics di game kali ini. Oke, ini doang sih game yang gue tadi benar-benar nggak nonton dan juga nggak lihat sama sekali. But now let's move to the Denver Nuggets dan juga OKC Thunder. Kemarin ini Shea nggak berkutik di kuarter 4 dan juga overtime. OKC langsung kalah kemarin 113-104 dan Denver Nuggets sekarang ini unggul 2-1 sebagai underdog. Benar-benar di shutdown sih di 17 menit terakhir sama si Christian Brown. Kita harus kasih kredit kepada Christian Brown yang played an amazing defense on Shea Gilgeous-Alexander kemarin itu. Selama dijaga sama Christian Brown, Shea itu nembak hanya 4 dari 12.
fansnya OKC pasti kecewa banget lah sama Shane. Gua yakin lah karena kita tahu mereka pasti expect untuk MVP-nya mereka bisa carry them in the fourth quarter. Tapi ternyata di fourth quarter dan juga overtime, Shea itu hanya 1 dari 8 dan total 3 poin. Malah lebih parahnya di overtime dia nggak nembak sama sekali. Dia nggak even ada attempt guys di babak overtime kemarin ini. Dan langsung Nuggets kemarin ini outscored si OKC 11-2 di babak overtime untuk bisa mengambil game kemarin. Shea sih masih ketawa-tawa, jalan keluar kata dia sih, dia ditaunting sama penonton, and of course dia bilang ya it's easy to taunt pas mereka lagi up. As you're walking off the floor, you had a big smile. What's going through your mind at that moment? Some fans were taunting me. And I know how the game goes. I know how life is. It's easy to taunt and when you're up, and I don't ever want to show them that I'm defeated or mad or anything like that. Nothing's written. The series is not over, and we have a lot to be optimistic about. I didn't perform the way I did down the stretch, but I have an opportunity in the next game and the next game after that to make up for it. And I'm optimistic about it. So we will see if Shea bisa have a big game 4 nanti ini untuk si OKC Thunder. Tapi yang lebih nyesek lagi main tuh Jokic mainnya lagi hancur banget, man. Jokic mainnya jelek tapi masih bisa menang, man. Emang statsnya Jokic tuh 20 poin, 16 rebound dan juga 6 assist. Tapi Jokic itu nembaknya 8 dari 25 field goalnya, 0 dari 10 3 poinnya dan juga 8 kali turnover. Jokic kemarin itu most missed threes in the playoff, lalu juga second most missed field goal in the playoff, dan malah most turnover juga kayak di playoff main ini. Tapi ya itu untungnya ada si Aaron Gordon yang having a magnificent postseason right now for the Denver Nuggets. Terakhir tuh kemarin dia yang 3 point juga untuk bisa push the game to overtime. Gila sih, selama playoff ini gue udah nggak tahu sih berapa kali si Aaron Gordon ini menyelamatkan Denver Nuggets ya. Kemarin dia selesai dengan 22 poin, 8 rebound dan juga 5 assist. Aaron Gordon di kuarter keempat dan overtime selama playoff ini field goalnya 54,3%, 3 poinnya 46,7%, dan free throw-nya 100%. Gokil banget sih. And Jamal Murray of course had a big game juga mainnya dengan 27 poin. MPJ bermain satu shoulder saja tapi tetap 21 poin dan juga 8 rebound untuk Nuggets. Kemarin kalau dari OKC menurut gue yang paling bagus mainnya si J-Dub sih. J-Dub kemarin juga di kuarter keempat beberapa kali hits a tough shot. Dia selesai dengan 32 poin, tapi emang main itu yang susah juga untuk OKC adalah I Heart kagak masuk I Heart begitu kemarin. Oh my god, I don't know what happened to him though. Tapi gue yakin juga banyak fans ya OKC yang agak kesel sih sama si Ozzy Hartenstein ya. Main juga sebenarnya seingat gue tuh juga si Caruso not bad ya kemarin ini sebenarnya. Tapi ya man, kita lihat lah Jokic struggling guys. Jokic struggling, hati-hati sih. Karena of course kalau gue lihat pengalaman Nuggets sekarang ini sih menaruh mereka kayak di atasnya si OKC Thunder. Tapi gue gak mau bilang kalau OKC akan kalah. Kita akan lihat nanti di game keempat karena kita tahu bagaimana mereka bisa bounce back di game kedua kemarin ini. So we will see apakah fatigue juga nanti akan jadi factor again untuk Denver di game keempat atau tidak. Tapi yang pasti right now is not looking good untuk si OKC Thunder. And Cavs juga kemarin ini menolak guys untuk down 3-0, di mana Cavaliers berhasil ngambil game ketiga setelah menang 126-104 bermain on the road. Langsung beda ya. Kalau komplit starternya ada si Darius Garland, ada Evan Mobley, ada DeAndre Hunter. They just have more swagger, man. They just have more swagger on the court. Lo harus inget Evan Mobley ini main satu ankle guys. Main satu ankle tapi impactnya dia di lapangan on both ends itu luar biasa banget sih. Dia juga udah bilang, man you don't even know what I'm going through. Tapi Evan Mobley kemarin double-double man dengan 18 poin, 13 rebound dan juga 3 block shot. Of course, beda banget sih kalau lu punya dua big man presence in the paint area melawan Indiana Pacers. Jared Allen juga solid man, 19 poin, 12 rebound. Darius Garland sih struggling tapi his presence kayaknya udah cukup banget ya. His presence bawa bola walaupun main nggak terlalu banyak tapi tetap aja menurut gue selama 25 menit dia ada di lapangan itu sangat membantu juga untuk si Cleveland Cavaliers di mana dia selesai dengan 10 poin. Tapi Garland ada satu passing yang ke Evan Mobley. Oh my god, itu dia kenapa Cavaliers need Darius Garland juga sih on the floor walaupun mungkin juga nggak 100% tapi at least dia bisa make a play, bisa make a nice play to teman-temannya. That was just a nice assist from Darius Garland. Donovan Mitchell, bro.
amazing performance again. 44 poin, lu bisa lihat dari matanya Donovan Mitchell, he is very locked in, man. Gila, dia juga 9 rebound, 5 assist, dia control the game untuk si Cleveland Cavaliers, dimana yang pertama juga dia ada di first quarter ada that spin, that layup over Miles Turner, that was crazy. Ada beberapa big 3-point shot juga in the fourth quarter saat Indiana udah mulai mengejar. Man, jago banget lah Spider lah, menurut gue Spider probably right now is one of the best performers sih di NBA playoff. Dia average 41 point per game in this series, that is crazy for me. And Max Strus, man, kita juga harus kasih baik kredit kepada Max Strus. Max Strus juga kemarin ini offense-nya mantap sih, 20 poin, 7 rebound, 7 assist. Tapi menurut gue yang gak kalah penting adalah defense-nya dia menjaga seorang Tyrese Haliburton. Dia benar-benar menyulitkan hidupnya Tyrese sih kemarin ini. Si Tyrese itu susah banget untuk bisa dapat bola karena bola itu di-deny terus sama si Max Strus. Dimana Tyrese itu main cuma 4 poin, guys. Cuma 4 poin aja, 2 dari 8. So far menurut gue Max Strus ini adalah salah satu big factor juga untuk si Cavaliers. And now 2-1, kalau Cavaliers bisa ngambil satu lagi, 2-2 itu akan the series gonna go back, man, to home court advantage akan balik lagi kepada Cleveland Cavaliers. So I think this series I think gonna go to 7, man. That's my feeling sih. Yang main si Pacers itu memang offense agak struggling ya. Main malah maturin yang top scorer dengan 23 poin. Siakam juga main sayangnya di limit juga sama Cavaliers dengan hanya 18 poin sih. Tapi ya itu menurut gue kalau Cleveland Cavaliers complete team, beda, man. It's gonna be tough to beat them sih. So yeah, itu aja sih time out-nya untuk hari ini. So once again, thank you so much sudah join gue. I cannot wait untuk mendengarkan komentar kalian semua apalagi tentang game antara Warriors dan Timberwolves di game ketiga tadi ini. Menurut kalian apa kuncinya untuk Warriors bisa menang? So kalau gitu langsung aja gue upload lah videonya. Thank you so much guys. Have a great Sunday everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.